Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajarnya. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Walaupun tetap belajar di rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sikap sopan santun. Ayo, siapa yang pernah mendengar sikap sopan santun? Pasti kalian pernah mendengarnya, baik itu di televisi atau dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa orang pernah berkata atau berbicara tentang sikap sopan santun. Lantas, apa sih itu sikap sopan santun? Baik, kita belajar tentang definisi sikap sopan santun terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian sopan santun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sopan santun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti budi pekerti yang baik, tata krama, peradaban, dan kesusilaan. Jadi, sopan santun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah budi pekerti yang baik atau perilaku yang baik. Sedangkan definisi sopan santun secara sederhana adalah sopan santun dapat diartikan sebagai sebuah sikap, perbuatan, atau tingkah laku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lantas, mengapa kita harus bersikap sopan santun? Karena yang pertama, sopan santun adalah akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik. Yang kedua, karena kita hidup di negara Indonesia, yaitu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, maka seharusnya kita harus bersikap sopan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah contoh dari perilaku sopan santun. Apa sih contoh dari perilaku sopan santun itu? Apa saja ya? Yang pertama adalah mengatakan kata tolong saat meminta bantuan. Jadi, alangkah lebih baiknya kita meminta tolong atau berkata tolong kepada seseorang yang kita akan minta bantuannya. Misalnya, saat kita meminta tolong kepada adik, adik tolong kakak belikan gula di toko. Itu adalah salah satu contoh dari perilaku sopan santun. Jadi kita harus berkata minta tolong saat akan meminta bantuan dari orang lain. Yang kedua, kita harus berkata maaf atau meminta maaf kepada orang lain apabila kita berbuat salah. Pasti anak-anak tidak luput dari kesalahan, baik itu kesalahan kepada teman, kepada orang tua, kepada orang lain lah. Jadi jika kita merasa salah, seharusnya kita harus meminta maaf. Yang ketiga adalah mengatakan terima kasih apabila kita diberikan bantuan atau menerima barang dari orang lain. Misalnya, ibu membelikan kita baju baru. Kita harus berucap apa kepada ibu? Benar, kita harus berkata terima kasih kepada ibu karena ibu telah memberikan baju kepada kita. Yang keempat adalah meminta izin kepada orang tua saat hendak keluar. Misalnya, kita akan berangkat ke sekolah. Jadi, kita harus meminta izin untuk berangkat sekolah. Dan jangan lupa bersalaman kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Jangan lupa ya. Yang kelima adalah menggunakan kata-kata yang baik saat berinteraksi. Saat berinteraksi, alangkah baiknya kita mengucapkan kata-kata yang baik.
tidak berkata kotor, mengumpat, bahkan mengejek orang lain saat berkata-kata dengan orang lain. Yang keenam adalah di sekolah. Kita mendengarkan dan aktif dalam pembelajaran di sekolah. Kita mendengarkan penjelasan dari guru saat pembelajaran, tidak boleh gaduh. Dengan begitu, kita menghargai guru kita dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mentaati dan tidak melanggar aturan di sekolah. Salah satu contoh sikap sopan santun adalah kita harus mentaati segala peraturan yang ada di sekolah. Misalnya, sebelum masuk kita harus bersalaman kepada guru. Misalnya di aturan sekolah seperti itu. Jadi kita harus mentaati aturan tersebut. Yang kedelapan adalah saling membantu antara anggota keluarga di rumah. Jadi sebagai seorang anak atau saudara, kita harus saling membantu dengan keluarga kita di rumah. Misalnya saat hari Minggu, kita diminta ayah untuk bekerja bakti untuk membersihkan rumah. Jadi misalnya ayah membersihkan rumput, kakak menyapu halaman, ibu mencuci piring, dan adik-adik mengelap jendela. Itu adalah salah satu sikap sopan santun, yaitu saling membantu sesama anggota keluarga. Yang kesembilan adalah mentaati peraturan lalu lintas. Kenapa sih mentaati peraturan lalu lintas termasuk sikap sopan santun? Iya, karena dalam aturan berkendara kita harus mentaati aturan dalam berlalu lintas. Misalnya kita harus bersikap sopan, misalnya seperti berhenti saat lampu merah. Kemudian saat ada zebra cross atau orang menyeberang, kita harus memberi waktu atau jalan kepada orang yang hendak menyeberang. Ketika ada ambulan yang sedang membawa orang sakit berkecepatan tinggi, kita harus memberi jalan. Nah, itu sebagai salah satu sikap sopan santun kita dalam berkendara. Yang ke-10, mengucapkan permisi atau meminta izin, misalnya saat kita berjalan atau melewati orang-orang tua. Misal di jalan banyak orang tua di pinggir jalan. Misalnya kita naik sepeda motor dan melewati orang-orang tersebut, kita harus berkata atau meminta izin dengan permisi Bapak, permisi Ibu, seperti itu. Yang ke-11, seperti yang sebelumnya, kita harus mengatakan kata-kata yang baik saat berinteraksi. Begitupun menggunakan sosial media atau pesan. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor saat mengirim pesan atau menggunakan kata-kata yang baik. Yang ke-12 adalah menggunakan pakaian yang sopan, terutama saat keluar rumah. Misalnya yang laki-laki harus berpakaian yang sopan, misalnya memakai celana atau memakai baju saat keluar rumah. Yang perempuan memakai kerudung bagi yang beragama Islam. Kemudian menggunakan pakaian yang menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, misalnya saat keluar rumah, seperti itu. Anak-anak, dalil dalam Al-Quran ada yang memerintahkan kita untuk bersikap sopan dan santun. Di mana? Di surat apa? Yaitu di surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallahi wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun.
yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dari ayat tersebut diberikan contoh beberapa perilaku yang menggambarkan sopan santun. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang tua, yang ke orang-orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Selain itu, contohnya adalah bertutur kata yang baik seperti yang dicontohkan tadi. Jadi ada perintah kepada kita semua dari Allah untuk bersikap sopan dan santun sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 83. Baik, kita lanjut ya. Yang keempat adalah tentang kisah-kisah tentang sopan santun, tentang perilaku orang yang sopan santun. Dalam Islam ada tidak ya kisah-kisah tentang orang yang berperilaku tentang sopan santun? Yang jelas ada. Baik, kisah hari ini adalah kisah sahabat Ali bin Abi Thalib dengan seorang wanita tua Nasrani. Kita mulai ceritanya ya. Pada suatu ketika menjelang subuh, seorang sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah. Siapa sahabat tersebut? Sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasulullah, keponakan Rasulullah dan salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Ali berangkat begitu semangat hingga ada suatu hal yang membuat langkahnya terhambat. Apa? Langkah apa? Mengapa langkah Ali bin Abi Thalib terhambat? Karena ada seorang wanita tua Nasrani yang berjalan di depan beliau. Karena takzim atau penghormatan beliau kepada wanita tua tersebut, beliau tidak berani untuk mendahului langkah wanita tua tersebut. Hal itu membuat langkah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi sangat pelan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu khawatir karena tidak dapat sholat berjamaah bersama Rasulullah. Namun beliau juga tidak ingin mengurangi rasa hormat kepada wanita tersebut. Beliau bingung, takut tertinggal jamaah dan tidak ingin mengurangi rasa hormat kepada wanita tua tersebut. Sesampainya di depan masjid, wanita itu tidak masuk. Ternyata wanita tersebut adalah wanita Nasrani. Tanpa berpikir panjang, Ali bin Abi Thalib langsung bergegas masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung bergegas masuk ke dalam masjid dan ternyata beliau mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan ruku. Para jamaah pada saat itu begitu terheran-heran karena Rasulullah melakukan ruku begitu lama. Setelah selesai sholat, para jamaah yang ada di dalam masjid menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku pada saat sholat ini? Rasulullah pun menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika aku melakukan ruku dan membaca bacaan seperti biasanya, yaitu bacaan Subhana Rabbiyal Azimi, dan aku ingin mengangkat kepalaku, namun Jibril datang kepadaku. Yang datang siapa kepada Rasulullah? Benar, yaitu malaikat Jibril.
malaikat Jibril meletakkan sayap di atas punggungku sehingga aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Tatkala Jibril melepaskan sayapnya, aku baru dapat mengangkat kepalaku. Para sahabat terheran-heran dan menanyakan, "Mengapa Jibril melakukan itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak tahu dan aku tidak menanyakan hal itu kepadanya." Kemudian malaikat Jibril pun datang dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali hendak datang mengikuti sholat berjamaah bersamamu. Namun di tengah jalan ia bertemu seorang wanita tua. Ia menghormatinya karena ubannya dan tidak berani mendahuluinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk memegangi punggungmu dan memerintahkan malaikat Mikail untuk memegangi matahari agar tidak segera terbit karena penghormatan kepada Ali bin Abi Thalib." Dari kisah tersebut ternyata para sahabat Rasulullah begitu sopan dan santun, bahkan kepada seorang wanita tua yang tidak seagama dengannya, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang wanita Nasrani. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan tentang sikap sopan santun pada hari ini. Bapak mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam penyampaian cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.